Kawasan lereng Gunung Kelut tidak hanya punya potensi wisata, tapi juga punya sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya ananas Comosus elmer alias buah nanas. Dimulai tahun 70-an, kini Kabupaten Kediri tercatat menjadi wilayah penghasil nanas terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini saya hari ini akan sehari menjadi pengolah nanas, tapi harus panen dulu. Dan nanasnya tidak hanya akan diolah jadi makanan, tapi juga jadi kerajinan. Ini topi dari nanas, salah satu bagian nanasnya. Kita akan mulai hari ini. Saksikan selengkap di segmen Sehari Menjadi. Pak, cepat! Nah, jalan. Sakit ini. Kata ibunya ditabrak aja ya apa. Ada lebih dari 2.500 hektare lahan di Kabupaten Kediri menjadi kebun nanas. Dengan jumlah produksi pada tahun 2022 mencapai lebih dari 160.000 ton. Ya, 160.000 ton. Namun perlu diingat, usia panen nanas ternyata cukup lama, berkisar 1,5 tahun. Cara panennya udah tinggal ditarik, diputar dulu. Putar sampai dia putus. Nah, sudah bisa dipanen. Mana? Oh, di sana. Pak, punten. Aduh. Pak. Aduh. Untuk mencegah diri agar tidak terjatuh ke hamparan daun nanas yang begitu tajam, saya harus berjalan begitu lambat. Aduh, susah gerak. Pemilihan pupuk yang tepat menjadi salah satu cara petani nanas Kediri mendapatkan hasil maksimal. Daerah sini kan kita ada pelatihan dari dinas, Mas. Jadi kita pakai pupuknya itu pakai pupuk cair yang dibikin sendiri, yang kita dibina juga oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kediri. Dan sekarang sudah mulai diproduksi di sini, Mas. Oh, diproduksi. Iya, Itu diproduksi. pupuknya itu pupuk apa tuh, Pak De? Itu berbahan dasar urin. Dari urin Sapi. Nanas yang sudah dipanen kemudian disortir. Grade A dengan bobot buah di atas 700 gram, grade B di bawah 700 gram. Pengiriman buah nanas ini tersebar merata ke Pulau Jawa dan Bali. Harga jual per butir rata-rata 7.000 hingga belasan ribu rupiah tergantung dengan ukuran. Tidak hanya buahnya, daun nanas yang biasanya hanya jadi pakan ternak atau bakal limbah juga bisa dimanfaatkan. Hanya daun dengan panjang sekitar 50 cm yang bisa digunakan untuk diekstrasi menjadi serat, kemudian diolah menjadi benang. Nah, ini lagi siap-siap buat bikin serat nanas. Oke, ini Pak. Ya, bahannya dari si daunnya ini yang tadi. Ini berisik, mesinnya nyala banget. Ada 1, 2, 3, padahal baru 3 yang nyala. Rata-rata setiap 70 kg daun nanas basah hanya menghasilkan 1 kg serat nanas siap olah. Oke. Tuh, hilang. Nggak apa-apa, benar ini. Menyusutnya banyak juga. Gini. Satu gulungan besar yang seperti ini. Jadinya sedikit. Ini juga masih harus dikeringkan dulu. Pak, monggo. Nah, ini yang udah kita lakuin. Di situ pembersihannya ya. Setelah melalui proses ekstraksi tahap pertama, serat akan dimasukkan kembali ke dalam mesin. Ini seratnya nih. Tapi masih harus dicuci lagi ya. Tapi ini sudah diambil seratnya. Ini Pak. Dan kalau di bagian yang tersisanya, nah ini tidak dibuang, tapi dimanfaatkan untuk menjadi pakan ternak. Jadi tidak ada yang terbuang sia-sia. Nanasnya bisa kita konsumsi,
bisa diolah juga, dan daunnya bisa jadi serat dan makan. Lanjut. Serat akan dicuci 2-3 kali sampai berwarna putih pucat. Setelah itu gunting serat nanas yang menggumpal, terutama di bagian pangkal. Kemudian jemur serat di bawah sinar matahari langsung hingga kering sempurna selama 3-4 hari. Iya, awalnya itu kan kita pengennya memanfaatkan limbah sih, Mas. Kan limbahnya kita kan banyak ya, di daerah sini kan tanaman nanas banyak. Akhirnya daripada limbahnya itu benar-benar nggak keolah, kita manfaatkan. Kita awalnya itu studi tiru di daerah mana itu, Subang. Dalam negeri sih di lokalnya Kabupaten Blitar, di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu. Kalau ke luar negeri sudah adakah? Jepang. Wow. Itu kita sudah ke Jepang. Serat nanas yang sudah kering memiliki harga pasaran Rp150.000 per kilogram. Kalau ada yang mau jadi topi bisa, mau jadi tas bisa, jadi pakaian bisa, jadi hiasan rumah bisa. Semuanya bermula dari si serat nanas. Ini pertama kali berarti bikin apanya dulu, Bu? Kalau untuk pembuatan tasnya ini kita membuat tampar dulu. Tampar ya, atau kayak talinya gitu Iya. yang panjangnya. Nah, yang pertama kita pilih dulu. Dipilih dulu. Ya, pilih dulu. Setelah itu kita satukan. Gini-gini, Bu. Ya, gini. Gini. Dipilin. Ya. Kayaknya cara yang kedua yang lebih aman. Ini dikasih ke ibunya terus ngomong, Bu, bikinin jadi tas. Nah, terus kita nggak berbakat. Kita bikin serat nanas lagi aja ya. Ini susah ini kerajinan begini. Ya, karena juga butuh ketelatenan. Oh iya itu. Memilih serat nanas menjadi benang tidak sesederhana yang saya lihat. Untuk saya nih yang baru pertama kali mencoba, sepertinya mustahil. Apalagi membentuknya menjadi aneka kerajinan. Terampil sekali ya ibu-ibu di sini. Kalau dipakai untuk topi itu kalau waktu panas itu tidak kepanasan. Tapi untuk kalau dingin itu tidak dingin, jadinya bisa menyesuaikan cuaca. Bukan hanya daunnya, buah nanas juga tidak lepas dari tangan-tangan kreatif kelompok wanita tani berkah Istika. Salah satu kudapan yang khas adalah mendut isi nanas. Cara buatnya mudah. Pertama-tama parut nanas yang akan menjadi isian. Lalu siapkan adonan untuk kue pendut. Gunakan tepung ketan, tepung kanji, gula, garam, dan kentang. Tambahkan santan untuk cita rasa gurih. Bu, ini langsung di garam. Siap. Ya. Tinggal dikit daripada ntar kita kena tangan Marut. Dimplok. Laper terus dari kebun. Amit. Ini, Bu. Oh ini. Setelah adonan mendut selesai, nanas yang sudah diparut kemudian disangrai hingga kadar air menyusut sekitar 25%. Dan jadilah selai nanas. Lanjut ambil sedikit adonan mendut dan beri isian selai nanas, lalu bentuk mendut menjadi bulatan. Kalau dibikin kerucut dulu atasnya ya. Oh, kalau modelnya dibikin lain misalnya nggak bulat gitu. Nggak apa-apa kan, Bu? Namanya bukan mendut. Oh, sekarang ada yang dimodifikasi dibungkus pakai plastik. Oh, ada dimodifikasi ya, Bu ya. Putri Mandi namanya. Namanya kue Putri Mandi. Oh, jajanan pasar juga ya, Bu ya. Sama. Jangan lupa sebelum dilipat dengan daun pisang, beri santan lagi untuk menambah rasa gurih pada bagian kulit terluar mendut. Mendut siap dikukus sekitar 25 menit. Kalau isinya itu dia bener-bener mirip sama isiannya nanas ya, Bu ya. Cuman yang bikin beda adalah kulit bagian luarnya ini sangat kenyal dan teksturnya ya seperti tepung-tepung pada umumnya, lembut. Tapi yang saya suka adalah bagaimana inovasinya itu bisa akhirnya kepikiran menggunakan isian nanas. Oh, udah matang ya, Bu ya. Begitu, Bu. Selain kue tradisional, olahan nanas jadi kudapan modern ini seperti pie nanas ternyata enak banget. Sensasinya berbeda dengan yang mendut yang isi nanas. Kalau mendut isi nanas kan luarnya lembut, kenyal-kenyal, dalamnya itu seperti isi nastar. Kalau yang ini dia lebih bertekstur sih, si isian pie-nya dan bagian luarnya itu. Nah, ini yang versi crunchy. Mau yang mana? Sesuai dengan selera Anda. Mbak, enak loh ini loh, Mbak. Mantep loh ini loh. Iya. Enak.
Ternyata ada perjuangan panjang di balik lezatnya si kuning berduri ini. Apalagi ketika proses panen. Durinya begitu tajam. Nah, kalau lagi jalan-jalan ke Kabupaten Kediri, bisa nih memasukkan nanas dan aneka olahannya sebagai list buah tangan Anda. Real Fernando di Agung Yuljarto, Kediri, Jawa Timur.